Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati, kitab tentang zakat atau catatan tentang zakat. Babu wujubiz zakati, bab wajibnya zakat. Nah, kata zakat sendiri itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang tumbuh. Zaka as-sai, jadi sesuatu yang tumbuh, itu arti dari zakat secara bahasa. Artinya idza nama wazada, jadi ketika tumbuh dan bertambah. Faz zakatu hiya al barokatu wan nama'u wat toharatu was solahu. Jadi sehingga zakat itu ada kebarokahannya, ada sesuatu yang tumbuh di situ. Yang ketiga ada kesucian di situ. Yang keempat ada kebaikan. Jadi zakat itu pertama ada barokahnya, kedua ada sesuatu yang tumbuh di situ, ketiga ada kesuciannya, yang keempat ada kebaikannya. Adapun pengertian zakat secara syariat itu adalah hitungan yang ditentukan dari harta-harta tertentu di waktu-waktu tertentu, kemudian dibagikan ke arah-arah tertentu. Jadi arti zakat secara syariat seperti itu. Ya. Kemudian harta yang dikeluarkan untuk zakat itu disebut zakat karena apa? Harta yang diambil zakatnya itu akan tumbuh dan berkembang. Ya, akan tumbuh dan berkembang. Barokah iya, tumbuh ya iya, suci juga iya, baik juga iya. Kemudian zakat itu bisa menyelamatkan orang yang zakat dari segala sesuatu yang merusak. Jadi dari afat itu segala sesuatu yang merusak. Ya, termasuk penyakit, termasuk bahaya. Karena apa? Zakat itu sendiri bisa mensucikan jiwa dari orang yang menunaikan zakat. Nah, ini sebagaimana dalam firman Allah, khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu ayatnya nanti bisa kita kaji di bawahnya nanti. Kemudian hukum zakat dan kedudukan zakat di dalam Islam itu adalah fardu ain. Fardu ain itu semua orang punya kewajiban kalau memang sudah memenuhi syarat wajibnya zakat. Atau istilahnya kalau sudah nisab berarti hukumnya fardu ain. Dan wajibnya zakat itu ada di dalam kitab Al-Quran, juga ada di sunah-sunah Nabi, hadis, dan ijma' para ulama. Itu pengertian dari zakat. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, wa aqimu dan menegakkanlah kalian as-sholata pada sholat,
Wa atu dan mendatangkanlah kalian az-zakata pada zakat. Warka'u dan rukuklah kalian, artinya sholatlah kalian, ma'arroki'in bersama orang-orang yang sholat. Jadi bimakna shollu ma'al musallin. Jadi sholatlah bersama orang-orang yang sholat, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian Qala berfirman, Sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, Kut mengambillah kamu Muhammad, min amwalihim dari harta-harta mereka, sodakotan sebagai sodakoh, tutahhiruhum yang mensucikan, apa sodakoh, hum pada mereka, watu zakihim dan mensucikan. Saya ulang ya maknanya. Tutahhiruhum yang mensucikan kamu Muhammad, hum pada mereka, watu zakihim dan mensucikan kamu Muhammad, him pada mereka, biha dengan sodakoh tersebut. Jadi watu zakihim biha itu artinya dengan kamu mengambil sodakoh dari mereka, nah, mereka itu suci dari dosa-dosa mereka. Wasolli dan mendoakanlah kamu Muhammad alaihim atas mereka. Inna sholataka sesungguhnya doa kamu Muhammad iku sakanun ketenangan. Sakanun ketenangan. Lahum untuk mereka. Jadi sakan itu bisa bermakna kasih sayang, juga bisa bermakna ketenangan. Wallahu dan Allah iku sami'un maha melihat, sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfiku menginfakkanlah kalian. Anfiku di sini berzakatlah kalian. Jadi maknanya memang infak tapi maksudnya berzakatlah kalian. Min thayyibatima dari baiknya apa-apa. Kasabtum yang bekerja kalian. Jadi dari harta yang kalian bekerja di situ. Nah, ini disebut zakat mal, ya, zakat mal. Wa mimma dan dari apa-apa, artinya dari baiknya apa-apa. Akhrajna yang mengeluarkan kami Allah lakum untuk kalian. Minal ardi dari bumi. Nah, ini namanya zakat panenan. Jadi entah itu biji-bijian atau buah. Biji-bijian itu ya termasuk gandum, padi, jagung. Kalau buah itu termasuk kurma, anggur. Wala tayamamu dan jangan sengaja kalian al-khobis pada yang jelek, minhu dari ma yang disebutkan di atas. Tunfikuna membelanjakan atau menzakatkan kalian, ya. Ya, tunfikun itu menginfakkan, artinya menzakatkan kalian.
Walastum dan tidak ada kalian iku biakhidhihi orang-orang yang mengambil hi pada khobis ila kecuali antuk midu jika memejamkan mata kalian fihi di dalam khobis. Nah, jangan sengaja untuk menzakatkan sesuatu yang buruk. Sementara kalian sendiri itu nggak mau mengambil sesuatu yang buruk itu kecuali dengan memejamkan mata. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian anallaha sesungguhnya Allah iku ghaniyun maha kaya. Jadi Allah itu nggak butuh zakat kalian, itu sebenarnya nggak butuh. Hamidun lagi maha terpuji. Jadi terpuji di setiap hal, ya, di setiap hal. Hadasana Abu Asim Dhohak ibnu Mahladin an Zakaria ibni Ishaq an Yahya ibni Abdillah ibni Soifiyin an Abi Ma'badin an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku ba'asa mengutus siapa Nabi Mu'adzan pada Mu'ad. Mu'ad ini Mu'ad bin Jabal, ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ilal Yaman, ke Yaman, ya, ke Yaman. Jadi diutus untuk amar ma'ruf nahi mungkar ke tanah Yaman. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ud'uhum mengajaklah kamu mu'adhum pada mereka penduduk Yaman ila sahadati pada penyaksian an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah kecuali Allah. Wa ani dan sesungguhnya aku iku Rasulullah utusan Allah. Fa'in maka seandainya hum utawi mereka iku atau taat mereka lidzalika pada demikian itu penyaksian bahwa la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa'alimhum maka memberitahukanlah kamu mu'adhum pada mereka anallaha bahwa sesungguhnya Allah iku qadiftarodho sungguh mewajibkan siapa Allah alaihim atas mereka khamsa sholawatin 5 beberapa sholat fi kulli yaumin di dalam setiap hari walailatin dan malam. Fa'in maka seandainya hum utawi mereka atau utoat mereka lidzalika pada demikian itu, setelah diajak seperti itu, diberitahu seperti itu, kok mereka ya nurut, taat, mau sholat. Fa'alimhum maka memberitahukanlah kamu mu'ad hum pada mereka bahwa anallah sesungguhnya Allah iku iftarodho mewajibkan siapa Allah alaihim atas mereka sodakotan pada sodakoh. Lah sodakoh di sini maknanya zakat. Jadi sodakoh di sini maknanya zakat. Fi amwalihim di dalam harta-harta mereka. Tu'khadhu yang diambil opo harta. Min agniyaihim dari orang-orang kaya mereka. Waturadu dan dikembalikan opo harta ala fuqaraihim atas orang-orang fakir mereka. Jadi dikembalikan artinya ya dibagi
untuk orang-orang fakir miskin itu. Hadatsana Abdullah ibnu Muhammad al-Musnidi qala hadatsana Abu Ruh al-Harami Ibnu Umaroh qala berkata Abu Ruh hadatsana Syu'bah an Waqid ibni Muhammadin qala berkata Waqid Sami itu mendengar aku abi pada bapakku, berarti namanya adalah Muhammad. Yuhadisu bercerita dia, bapak atau Muhammad, Ani Ibni Umar dari Ibni Umar. Ibni Umar ini ya, Abdullah bin Umar. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kala bersabda Rasul Umir itu diperintah aku an ukotila agar memerangi aku annasa pada manusia kata yasadu sehingga bersaksi mereka an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan ilallah kecuali Allah. Jadi aku diperintah untuk memerangi manusia setelah diamar ma'rufi dulu, gitu loh. Jadi perintahnya itu amar ma'ruf, Islam itu dijelas-jelaskan. Nah, baru setelah itu aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau menyaksikan bahwa bahwasanya la ilaha tiada sesembahan ilallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Jadi sampai mereka mengakui kalimat tauhid tersebut, mereka mau masuk Islam, mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam. Apapun asal muasal mereka, entah asal muasalnya itu orang Yahudi kah, atau orang Nasrani kah, atau orang musyrik kah. Wa yuqimu dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat. Wa yu'tu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Fa'idha fa'alu maka ketika mengerjakan mereka dalika pada demikian itu, asomu maka menjaga mereka, menjaga ya, mini dari aku Nabi dima'ahum pada darah-darah mereka. Wa amwalahum dan harta-harta mereka. Ila kecuali bihaqil Islam dengan haknya Islam. Ya. Kecuali dengan hak-haknya Islam. Jadi misalnya mereka melakukan kesalahan yang mana harus dihukum kisos misalkan, ya sudah, berarti memang harus dihukum. Terus melakukan kesalahan yang mana harus menyerahkan sebagian harta untuk kafarohnya, ya sudah, kalau seperti itu ya harus dilaksanakan. Wa hisabuhum dan utawi hisapan mereka iku alallah atas Allah. Jadi wa hisabuhum alallah itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan isi hati mereka, apa yang mereka simpan dalam hati, lah itu urusannya sama Allah. Kalau sesama manusia hanya bisa menghukumi secara lahiriah saja. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id dasana Ismail ibnu Ja'far an Abi Suhailin an Abi an Tolhah ibni Ubaidillah ana A'robian sesungguhnya orang desa atau orang Badui
A'rabiyan itu ya orang yang tinggal di luar Mekah, Madinah. Iku ja'a datang dia A'rabi ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sairor roksi yang apa istilahnya dawul-dawul rambutnya. Jadi roksi itu maknanya kepala, artinya rambut. Faqala maka berkata dia A'rabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni semoga mengkabarkan engkau, ni padaku, mada pada apakah sesuatu, farodho yang mewajibkan sopo Allahu Allah, alaya atasku, minas solati dari solat. Jadi solat yang diwajibkan Allah atas saya itu apa saja. Faqala maka bersabda siapa Nabi, as-sholawatil khams, beberapa sholat yang 5. Itu yang wajib itu, ila kecuali antatawa'a jika sholat sunnah kamu, jadi melakukan ibadah sunnah kamu, sayan pada sesuatu, entah sholat malam, entah sholat rawatib, entah sholat duha, dan lain-lain. Faqala maka berkata dia A'rabi, akhbirni semoga mengkabari engkau ni padaku, ma pada apa-apa farodho yang mewajibkan sopo Allahu Allah alaya atasku minas siyami dari puasa. Faqala maka bersabda Nabi, sahro Ramadan, bulan Ramadan, artinya Allah mewajibkan untukmu puasa Ramadan. Ila kecuali antatawa'a jika puasa sunnah kamu sayan pada sesuatu, entah Senin Kemis atau Nabi Dawud atau apalah. Faqala maka berkata dia A'rabi, akhbirni semoga mengkabari engkau, ni padaku, bima dengan apa farodho mewajibkan sopo Allahu Allah alaya atasku minaz zakati dari zakat. Faqala maka berkata dia Tolhah bin Ubaidillah, fa'ahbarahu maka mengkabari pada A'rabi sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saroi al-Islam pada syariat-syariat agama Islam, termasuk syariatnya itu dijelaskan nisabnya zakat itu berapa, terus jumlah yang harus dizakatkan berapa, dan hukum-hukum yang lain itu dijelaskan lengkap oleh Rasulullah. Qala berkata dia A'rabi, waladhi demi zat akromaka yang memuliakan siapa aladhi kepada engkau Nabi, la atat tawa'u tidak akan menambah aku sayan pada sesuatu pun, wala angkusu dan tidak akan mengurangi aku mimma dari apa-apa farodho yang mewajibkan sopo Allahu Allah alaya atasku, mengurangi sayan pada sesuatu pun. Tidak akan saya tambahi, Rasul, juga tidak akan saya kurangi. Faqala maka bersabda sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aflaha beruntung dia A'rabi, in sodako seandainya benar dia A'rabi. Kalau dia benar, konsekuen dengan omongannya, beruntung dia. Atau dakola masuk dia A'rabi al-janata pada surga, in sodako seandainya benar dia A'rabi.
Babu hukmi mani'iz zakati. Bab utawi babnya hukumnya orang yang mencegah zakat. Artinya tidak mau bayar zakat. Ya, tidak mau bayar zakat. Hadatsana Abul Yamani Al-Hakamu ibnu Rafi' akhbarona Su'aibu ibnu Abi Hamzah Ani Zuhri hadatsana Ubaidullah ibnu Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. Ana Aba Hurairah, sesungguhnya Aba Hurairah radhiyallahu anhu iku qala berkata dia Abu Hurairah, lama tuwufiya ketika diwafatkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakana dan ada sapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, artinya Abu Bakar menjadi penggantinya Rasulullah, menjadi khalifah setelah Rasulullah. Wa kafaro dan kafir sapa man orang kafaro yang kafir di Yaman, bayane man minal Arabi dari orang-orang Arab. Waktu itu banyak yang murtad. Jadi setelah Rasulullah meninggal, yang jadi khalifah itu Abu Bakar, orang-orang Arab itu banyak yang murtad. Ya, murtad betul itu. Jadi wa kafaro man kafaro minal Arab ini ada yang tidak sholat ya tidak zakat, ada yang masih sholat tapi nggak mau zakat, macem-macem. Faqala maka berkata sopo Umar, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaifa bagaimana tuqatilu memerangi engkau Abu Bakar an-nasa pada manusia. Waqat qala dan sungguh telah bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umir itu diperintah aku an uqatila agar memerangi aku an-nasa pada manusia. Kata yakulu sehingga berkata mereka la ilaha illallah, tiada sesembahan yang benar disembah selain Allah. Paman maka barang siapa, artinya siapapun, qolaha yang mengucapkan ha diaman ha pada la ilaha illallah, jawabnya faqat asoma maka sungguh menjaga dia mini dariku Nabi malahu pada hartanya dianya diaman, wa nafsahu dan dirinya man, ila kecuali bihakihi dengan haknya, dengan haknya harta, haknya diri, wa hisabuhu dan hisapannya man iku Allah atas Allah. Jadi Umar itu pada saat melihat Abu Bakar pengen merangi orang-orang yang murtad itu agak protes. Wahai Abu Bakar, bagaimanapun mereka kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun sudah tidak sholat, walaupun sudah tidak zakat, mereka kan sudah mengatakan la ilaha illallah, ya kan? Walaupun mereka tidak sholat, tidak zakat. Lah sementara Rasulullah itu diperintah, ya Rasulullah pernah mengatakan, aku diperintah agar aku memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh dia sudah menjaga dariku hartanya dan dirinya, kecuali dengan haknya harta, haknya diri, dan hisapannya atas Allah. Ya.
Umar ngendon-ngendoni aslinya. Karena ya dalam hal ini saat ini ya, Umar masih belum mengerti tentang pengertian hadis yang sebenarnya. Jadi sahabat yang paling pinter itu ya Abu Bakar itu. Faqala maka berkata Abu Bakar, wallah demi Allah, la uqatilana niscaya akan memerangi sungguh aku. Man pada siapapun farroko yang memisahkan diaman bainas sholati antara sholat wa zakati dan zakat. Oh, ndak bisa. Walaupun sudah ngomong la ilaha illallah, demi Allah, siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat akan aku perangi. Akan aku perangi. Ya, kok enak mau sholat nggak mau zakat. Ya tetap aku perangi. Apalagi nggak sholat, nggak zakat. Ya aku perangi. Walaupun dulu pernah mengatakan la ilaha illallah pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Ya. Fa'ina zakata maka sesungguhnya zakat itu hakul mal, haknya harta. Ya, hakul mal, haknya harta itu, zakat itu. Wallah demi Allah, lau manauni, seandainya mencegah mereka nih padaku, Abu Bakar, anakon pada cempe, tahu cempe ya, anaknya kambing kacang itu. Jadi al-unsa min waladil ma'zi alati lam tab luk sanatan. Jadi cempe itu anak kambing yang belum usia 1 tahun. Ya, kambing-kambing kacang itu, bukan kambing gibas ya, wedhus kacang. Kanu yang ada mereka iku yu'addunaha, mendatangkan mereka pada anakon ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lako taltuhum, niscaya memerangi aku hum pada mereka alaman iha, atas mencegah cempe tersebut. Ya, jadi walaupun hanya senilai cempe, cempe itu anak kambing, walaupun hanya senilai cempe, kalau mereka tidak menyerahkan zakatnya padaku, walaupun hanya senilai cempe, yang mana dulu waktu zaman Rasulullah masih hidup mereka mau menyerahkan. Nah, kok sekarang kok tidak mau, ya sudah, akan aku perangi mereka. Karena nyegahnya zakat itu, walaupun zakatnya hanya senilai cempe. Tuh, itu pengertian yang benar itu seperti itu. Kala berkata sopo Umar. Terus pada akhirnya Umar ya sadar. Radhiyallahu anhu. Pawallah maka demi Allah, ma tidak ada huwa utawi keputusan Abu Bakar ila kecuali an bahwasanya kot saroha, sungguh meluaskan, melapangkan sopo Allahu Allah sodro Abi Bakrin pada dadanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa'araftu maka mengerti aku anahu sesungguhnya keputusan Abu Bakar iku al-haku hak. Nah, ya sejak saat itu aku baru mengerti pengertian hadis itu yang sebenarnya gitu loh. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan demi Allah tidak ada keputusan Abu Bakar untuk memerangi mereka kecuali ya memang Allah melapangkan dadanya Abu Bakar. Ya, melapangkan dadanya Abu Bakar. Ya,
benar dalam memahami dalil dan berani praktek. Itu. Akhirnya Umar mengatakan fa'araftu anahul haq. Dan setelah kejadian itu, aku baru mengerti bahwa yang jadi keputusan Abu Bakar itu ya benar, ya memang seperti itu. Gitu. Ya, memang seperti itu. Hadasana Musa ibnu Ismail, hadasana Hammadun, ahbarona Bahzu benu Hakimin hak. Wadasana dan bercerita pada kaminya Abu Dawud, Sopo Muhammad ibnul Ala, wa ahbarona dan mengkabari pada kami Abu Dawud, Sopo Abu Usamah, an Bahzi beni Hakim, an Abih dari bapaknya Bahzi, namanya Hakim, an Jadih dari kakeknya. Jadi Bahzi beni Hakim, lah kakeknya itu namanya Muawiyah, ya Muawiyah. Jadi Bahzi beni Hakim beni Muawiyah ibni Haidah, ya. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda, dia Rasul, fi kulli sami'ati ibilin, di dalam setiap saimah itu binatang ternak yang digembala di tanah lapang, gitu loh. Apa bahasa Indonesianya apa itu? Saimah itu al-mawasi, binatang ternak ya. Alati tur'a fi sohro wal mar'a. Jadi yang digembala di padang yang luas atau ya tempat penggembalaan. Ibilin onta. Jadi di dalam setiap binatang yang digembalakan yang berupa onta, fi arba'in, di dalam 40, ya, di dalam 40 ekor onta, ya, di dalam 40 ekor onta, bintu labunin utawi bintu labun. Bintu labun itu onta usia 2 tahun masuk 3 tahun. Ya. Jadi usia 2 tahun masuk 3 tahun. Wala yufarroku, dan tidak boleh dipisahkan, opo ibilun onta, an hisabiha, dari hitungannya onta, Maksudnya apa? Jadi ini misalnya
onta milik berdua, ya, digabungkan. Jadi ada dua orang, masing-masing punya onta, terus digabungkan, ya, digabungkan. Lah, biar ini aslinya sudah kena nisab zakat. Lah terus direkayasa bagaimana caranya biar tidak kena zakat, akhirnya dipisahkan. Ya, ya, kita pisahkan dulu harta kita masing-masing. Nah, biar nanti kita tidak kena zakat. Nah, gitu. Itu contohnya seperti itu. Jadi misalnya si A punya onta 3, si B punya onta 3 juga. Lah ini aslinya sejak awal itu sudah dijadikan satu. Jadi kerjasama ternak kan gitu kan. Wah ini kalau ontanya jumlahnya 6, wah kita kena zakat ini, ya kan. Terus bagaimana? Ya kita pisahkan dululah, ya. Jadi aku 3, kamu 3. Lah berhubung cuma 3, akhirnya nggak kena kewajiban zakat. Tuh, nggak kena kewajiban zakat. Nah, gitu. Man barang siapa aktoha yang memberikan diaman, ha pada saimati ibilin, ya. Muktajiron karena mencari pahala, muktajiron karena mencari pahala. Qala berkata sopo Ibnul Ala. Ibnul Ala itu ya Muhammad Ibnul Ala. Lafadznya muktajiron biha, ada tambahan bihanya. Orang yang mencari pahala biha dengan menyerahkan saimah. Falahu maka iku bagiman ajruha utawi pahalanya menyerahkan saimah itu. Ya. Jadi barang siapa yang menyerahkan saimah ibilnya untuk zakat dan karena memang mencari pahala di situ, ya, tahu itu kewajiban terus dia menyerahkan, ya sudah, maka baginya pahala menyerahkan zakatnya tersebut. Waman dan barang siapa manaaha yang mencegah diaman ha pada saimata ibilin, fa'ina maka sesungguhnya kami nabi iku akhiduna orang-orang yang mengambil ha pada saimatu ibilin, wasat ro malihi dan separuh hartanya orang, ya. Jadi didendo itu loh. Dulu di awal-awal Islam seperti itu. Kalau secara baik-baik menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya, terus dia zakat betul, ya sudah. Tapi kalau dia selintutan itu berusaha untuk tidak bayar zakat, dan ternyata ketahuan, gitu loh. Zakatnya tetap diambil, habis itu ya separuh hartanya juga diambil sebagai hukuman karena berusaha menghindar dari zakat itu. Itu di awal-awal Islam seperti itu. Tapi pada akhirnya dimansuh ini. Ya, dimansuh. Ya tidak ada denda, itu tidak ada. Asmatan sebagai ketetapan min azamati robbina dari ketetapan-ketetapannya Tuhan kami.
Azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Lah, itu semua ya memang menjadi ketetapan, ya, menjadi ketetapan dari ketetapan-ketetapan Tuhan kami. Jadi dalam hari ini yang namanya imam itu berhak mengambil zakat secara paksa dari orang yang memang berusaha menghindar dari zakat. Laisa tidak ada li ali Muhammadin bagi keluarga Muhammad minha dari saimati ibil opo saiun sesuatu pun, ya. Jadi zakat itu kok bukan kok untuk keluarganya Nabi Muhammad, itu tidak. Di keluarganya Nabi Muhammad haram makan zakat itu. Babu fadhoili zakati, bab keutamaannya zakat. Qala berfirman sapa Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur. Masalul ladina utawi gambarannya orang-orang. Jadi gambaran dari infaknya orang-orang gitu loh. Jadi masalul ladina itu artinya sifatu nafakotil ladina. Jadi gambaran dari apa yang diinfakkan oleh orang-orang. Yunfikuna yang menginfakkan mereka amwalahum pada harta-harta mereka. Fisabilillah di dalam jalan Allah, dalam rangka taat pada Allah. Ya termasuk zakat itu. Iku kamasali habatin seperti gambarannya biji-bijian ambatat yang menumbuhkan apa biji-bijian sab'a sanabil pada 7 beberapa tangkai. Fikul lisumbulatin iku di dalam tiap-tiap tangkai mi'atu habbatin utawi 100 biji-bijian. Jadi satu biji menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Lah demikian itu juga yang namanya infak. Itu dilipat gandakan sampai 700 lipatan. Wallahu dan utawi Allah iku yudhaifu melipat gandakan siapa Allah liman pada siapapun sa'a yang menghendaki siapa Allah. Allah ya bisa melipat gandakan lebih banyak dari 700 itu bagi orang yang memang beliau kehendaki. Wallahu utawi Allah iku wasiun, zat yang luas, alimun lagi maha mengetahui. Atasana Abu Quraib bin Muhammad ibnul Ala. Qala hadasana Waqi, qala hadasana Abad bin Mansur. Qala hadasana Al-Qasim bin Muhammadin. Qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata dia Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah iku yakbalu menerima siapa Allah as-sodakota pada sodakoh. Wayak kuduha dan mengambil siapa Allah pada sodakoh biyaminihi dengan tangannya Allah. Dengan tangannya Allah. Fayurab biha maka apa? Ngeramut ya, ngeramut siapa Allah pada sodakoh
li ahadikum untuk salah satu kalian, kama yurobi sebagaimana ngeramut sopo ahadukum salah satu kalian, muhrohu pada anak kudanya. Jadi muhrohu pada anak kudanya ahadukum. Jadi anak kuda dari kecil diramut sampai besar gitu loh. Hatta sehingga innal lukmata, sesungguhnya suapan. Suapan itu dulang itu loh. Jadi memasukkan makanan ke mulut orang lain. Nah, itu namanya kan menyuapi. Nah, itu suapan namanya. Latasiru nisaya jadi opo lukmah misla Uhudin pada semisal Uhud. Jadi suapan makanan yang dimasukkan ke mulut itu kan kecil. Lah berhubung memang betul-betul diramut oleh Allah, dikembangkan oleh Allah, akhirnya bisa besar seperti Gunung Uhud. Itu. Jadi suapan itu kecil, tapi berhubung dikembangkan oleh Allah ya jadi besar seperti Gunung Uhud. Watasdiqu dzalika, dan pembenaran demikian itu. Iku fi kitabillah, di dalam kitabnya Allah, azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Jadi yang mencocoki ya sabdanya Nabi itu ya ada di kitabnya Allah. Wa yakbalu taubata an ibadih wa yakudus sodakot. Wa utawi Allah iku yakbal, menerima siapa Allah atau bata pada tobat, an ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Wa yakudu, dan mengambil siapa Allah as-sodakot pada berbagai macam sodakot, ya sodakoh tuh. Ya termasuk sodakoh itu ya kaitannya ya zakat, kaitannya dengan pengen dosanya diampuni, terus sodakoh itu ya bisa. Yang kedua, wayam haku, dan menghancurkan sopo Allahu Allah ar-riba pada riba. Wayurbi, dan ngeramut atau mengembangbiakkan siapa Allah as-sodakot pada berbagai macam sodakoh. Jadi seperti itu. Jadi yang sudah disodakohkan oleh seseorang, oleh Allah diterima, diramut sampai berkembang, sampai besar. Yang remeh satu suapan makanan itu loh bisa menjadi besar seperti Gunung Uhud. Apalagi sodakoh hal-hal yang istimewa. Ya, yang sodakoh satu piring itu kalau dihitung berapa suapan? Banyak itu. Banyak. Hadasani Umaru banu Habsin, dasani Abi, dasana Al-A'mas. Kola berkata Amas. Hadasani bercerita ni padaku sopo Ibrahim At-Taimi, anil Haris bin Suwaidin. Kola berkata sopo Abdullah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kola bersabda sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayukum, manakah kalian, malu warisihi, yang harta warisnya orang, iku ahabbu, lebih menyenangkan, ilahi pada ayukum, min malihi, daripada hartanya ayukum sendiri. Ayo, di antara kalian itu mana kira-kira yang lebih seneng dengan harta warisnya ketimbang hartanya sendiri? Ya, ada ndak?
Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ma tidak ada minna dari golongan kami, ahadun seorang pun, ila kecuali maluhu hartanya, ahad iku ahabu lebih menyenangkan, opo harta ilahi pada ahad. Wah, ya ndak ada Rasul. Tak ada satu pun di antara kami, kecuali ya hartanya sendiri, harta aslinya itu yang lebih menyenangkan bagi dia daripada harta warisnya itu. Qala bersabda siapa Nabi? Fa inna malahu maka sesungguhnya hartanya ahad iku ma apa-apa qaddama yang sudah mendahulukan dia ahad, ya dipergunakan di masa hidupnya, digunakan untuk hal-hal yang baik. Wa mal warisihi dan harta warisnya ahad iku ma apa-apa akhara yang mengakhirkan dia. Mengakhirkan itu artinya disimpan terus sampai dia mati. Lah berhubung dia mati, nah, hartanya diwaris oleh ahli warisnya. Nah, sehingga nah, kalau memang senang pada hartanya sendiri, ya mumpung masih hidup, ya segera sedekah, ndak usah disimpan-simpan sampai kedisian mati, yang mana pada akhirnya ya jadi harta warisan. Hadasana Umaru banu Habsin, dasana Abi, kola dasani al-A'mas, kola hadasani Khoithamatu an Adi bani Hatim, kola berkata Adi bin Hatim, kola bersabda sopo an Nabiyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma tidak ada mingkum dari kalian, min ahadin utawi seorang pun. Jadi min itu min zaidah ya. Jadi jar majrur fi mahali raf'in. Ila kecuali sayukallimuhu wa sayukallimuhu dan akan mengajak bicara pada ahad sapa Allahu Allah yaumal kiamah di hari kiamat. Jadi tak ada seorang pun dari kalian kecuali dia akan diajak bicara oleh Allah besok di hari kiamat. Laisa yang tidak ada bainahu antara dia, laisa tidak ada bainallah antara Allah wa bainahu dan antara dia sopo turjumanun penerjemah. Tidak ada penerjemahnya, yes, langsung adep-adepan gitu. Cuma kemudian yang dulu memandang dia ahad, fala yaro maka tidak melihat dia ahad, qudamahu pada depannya ahad. Ya. Jadi dia memandang ke depan itu tidak ada apa-apa. Jadi fala yaro sayan, di depannya itu dia tidak lihat apa-apa. Cuma kemudian yang dulu memandang dia baina yadai antara depannya dia. Kemudian dia memandang lagi ke arah depan. Patas takbiluhu maka menghadap hu pada ahad opo anarun neraka. Lah ini ya, lah kok nerakanya datang. Jadi habis ngomong-ngomong sama Allah, ya diinterogasi. Kamu dulu ngamal ini kan, ya dulu ngamal ini kan, ya kamu dulu pelit ya, sedekah ya, ya kabeh diakoni kabeh.
Terus memandang ke depan tidak ada apa-apa. Terus memandang lagi ke depan, lah kok ada neraka di situ. Ya. Paman maka barang siapa istato'a yang mampu diaman mingkum dari kalangan kalian an yattaqiya jika apa menjaga diri dia anaro pada neraka walau bisik kita merotin dan meskipun hanya dengan separohnya kurma atau belahannya kurma ya silahkan dilakukan gitu loh. Lah barang siapa yang di antara kalian itu mampu untuk menjaga dirinya dari api neraka walaupun hanya dengan separuhnya kurma, ya silahkan dilakukan. Artinya sedekah itu bisa menjadi pelindung, menjadi tameng bagi seseorang dari ancaman neraka. Ya, lah punyaku cuma kurma satu, gimana? Lah ya sudah itu kurma satu itu dibelah jadi dua. Yang satu kamu makan, yang satu kamu kasihkan orang. Itu lah niatnya, yes, biar kamu nggak kena neraka. Biar kamu nggak kena neraka. Atasana Ibnu Abi Umar. Qala atasana Abdullah bin Mu'ad Ason Ani. An Ma'mar an Asim bin Abi Najud an Abi Wa'il an Mu'ad bin Jabal. Qala berkata Mu'ad bin Jabal. Kuntu ada aku iku ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi safarin di dalam bepergian. Fa'asbahtu maka jadi aku yauman suatu hari. Bepergiannya orang dulu itu kan ya berhari-hari. Nah ini suatu hari gitu loh. Qoriban dekat minhu dari Nabi. Jadi aku dulu pernah bepergian bersama Nabi itu berhari-hari. Terus di suatu hari aku itu bisa dekat dengan Nabi. Wanahnu dan kami iku nasiru berjalan kami. Jadi ngobrol sambil melakukan perjalanan. Ya, ngobrol sambil melakukan perjalanan. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah wahai utusan Allah, akhbirni semoga mengkabari engkau ni padaku diamalin dengan suatu amalan yudkhiluni yang memasukkan apa amal ni padaku al jannah pada surga wa iduni dan menjauhkan apa amal ni padaku minan nari dan neraka. Tolong saya dikabari Nabi suatu amal yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Qala bersabda Nabi, lakot sa'al tani. Saya sungguh bertanya kamu Mu'ad ni padaku an azimin dari suatu amalan yang besar. Ya, amalan yang besar artinya yang susah dikerjakan. Oleh orang itu susah dikerjakan. Tapi wa innahu dan sesungguhnya azim sesuatu yang besar itu iku layasirun niscaya gampang alaman atas orang yasarohu yang memudahkan pada man sopo Allah alaihi atas azim itu amalan yang besar. Tapi kalau memang Allah memudahkan untuknya ya mudah. Yaitu tak butuh menyembah kamu Allah pada Allah. Ya, nyembah Allah itu. Nyembah Allah. Wala tusriku dan jangan mensekutukan kamu atau dan tidak mensekutukan kamu bihi
terhadap Allah sayan pada sesuatu pun. Jadi kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukan terhadap Allah pada sesuatu pun. Wala tusriku bi sayan itu artinya nyembah Allah ya, tapi nyembah selain Allah ya. Wa tuqimu dan menegakkan kamu as-sholata pada sholat. Wa tu'ti dan mendatangkan kamu az-zakata pada zakat. Wa tasumu dan puasa kamu Ramadhana pada Ramadan. Wa tahujju dan haji kamu al-baita pada Baitullah. Tuh. Terus summa qala, kemudian bersabda siapa Nabi? Ala aduluka, apakah tidak menunjukkan aku nabika padamu ala abwa bil khair, atas pintu-pintu kebaikan. Artinya pintu-pintu yang bisa mendatangkan kamu kepada kebaikan. Mau ndak? Asomu utawi puasa iku junatun tameng atau perisai. Nah, ini pintu kebaikan ini satu. Asomu junatun. Jadi puasa itu tameng dari neraka atau tameng dari berbagai macam kemaksiatan. Karena dengan puasa syahwat itu bisa dikurangi. Ya, syahwat itu bisa dikurangi, bisa dipecah istilahnya. Dan kondisi orang puasa itu lemah. Sehingga untuk melakukan kemaksiatan itu dia tidak punya kekuatan. Ya. Wasodakotu dan utawi sodakoh tutfi'u, memadamkan opo sodakoh al-khoti'ah pada kesalahan, pada dosa. Kama yutfi'u, sebagaimana memadamkan opo alma'u air annaro pada api. Jadi ya padam, tidak ada bekasnya, disiram ces, apinya mati, panasnya juga hilang gitu loh. Ya padam juga nggak ada bekasnya gitu. Jadi api kalau disiram air kan gitu, apinya padam, panasnya juga hilang. Nah ini kalau hanya berkaitan dengan hak-haknya Allah. Kalau berkaitan dengan haknya sesama manusia, ya harus ada pertanggungjawaban. Ya, kalau itu kedoliman ya harus ada pertanggungjawaban. Entah minta maaf atau mungkin ya bayar ganti rugi atau gimana gitu. Wa sholatu rajuli, dan sholatnya seorang laki-laki fi jaufil laili, di tengah malam, itu juga bisa menghapus kesalahan, atau itu juga termasuk pintu-pintu kebaikan. Tumakola ndi? Kola berkata dia Mu'ad bin Jabal. Tumatala kemudian membaca siapa Rasul tatajafa junubuhum anil madhoji. Hatta balanggo, sehingga sampai siapa Nabi ya malun. Jadi surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Jadi kalau lengkapnya ayat tatajafa junubuhum anil madhoji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mereka membenggang lambung mereka dari tempat tidur. Artinya ya bangun dari tidurnya, berdoa pada Tuhannya karena rasa takut dan ada harapan.
ya, ada harapan. Dan sebagian rizki yang kami berikan mereka mau infak. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi seseorang tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari kesenangannya mata. Artinya kejutan indah apa yang diberikan pada mereka itu tidak tahu. Jazaan bima kanu ya'malun. Ya jelas indah, kejutannya surga kok. Itu sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Hadasana Uqbatu banu Mukram Al-Amiyu Al-Basriyu. Hadasana Abdullah banu Isa Al-Khazas An Yunus bin Ubaidin Anil Hasan. Ini Hasan Al-Basri ya. An Anasi bin Malikin kola berkata, Anas kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna sodakota sesungguhnya sodakoh iku latutfi, niscaya memadamkan apa sodakoh godobar Rob pada kemarahan Tuhan ya. Allah itu marah terhadap siapapun yang menentangnya ya. Tapi ya orangnya itu loman gitu loh, mau sodakoh, akhirnya kemarahan Allah ya jadi padam. Watadfa'u dan menolak apa sodakoh mitatasuk kematian yang buruk ya, kematian yang buruk itu ya termasuk mati diganggu setan, itu termasuk ya. Jadi mati yang jelek ini termasuk mati yang mana Nabi Muhammad berdoa minta perlindungan dari jenis-jenis mati tersebut, termasuk gelundung, tenggelam, terbakar, termasuk pikun ya kan, terus mau mati diganggu setan, nah, termasuk mati dalam keadaan murtad dan mati-mati jelek lainnya ya, mati-mati jelek lainnya.